Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugu. Masih bersama gue, tarot reader kalian, yang keren galun pangki ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini, gue akan kembali membacakan peruntungan zodiak kalian. Cuman, kalau biasanya gue bacain kalian per bulan, berhubung sekarang udah tengah bulan nih, tengah-tengah bulan September, jadi might as well gue bacain peruntungan zodiak kalian secara umum aja selama 2 minggu ke depan, oke? Pembacaan ini bersifat general, bisa jadi sangat resonate, bisa jadi biasa aja, bisa jadi kurang resonate. Nggak apa-apa, jangan dipaksa. Itu karena gue bacain berdasarkan satu aspek zodiak aja. Sedangkan setiap kita sebenarnya memiliki lebih dari satu aspek zodiak yang disebut birth chart. Jadi, feel free untuk cek pembacaan zodiak-zodiak lain yang ada di birth chart kalian. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, dan subscribe dulu, baru deh kita terjun ke readingnya. Para Scorpio, gimana September kalian so far? Semoga menyenangkan ya Septembernya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi sudah gue jelaskan, gue akan coba bacain peruntungan zodiak kalian secara umum untuk 2 minggu ke depan lah, untuk sampai akhir bulan September ini gimana sih? Oke. Jadi mungkin gue akan coba bacain dulu mulai dari apa yang mungkin bisa kalian lakukan lebih baik selama bulan September ini ya. Oke, mungkin kita mau coba lihat kemarin-kemarin apa sih yang udah kalian lakukan, dimana sih kalian bisa improve kayak gitu. Oke, gue akan coba bukain dari aspek kehidupan secara umum, dari pekerjaan atau studi, dan dari segi percintaan ya untuk para Scorpio. Oke. Pertama-tama dari segi kehidupan secara general dulu. So far apa sih yang bisa kalian improve selama September ini? Oke, kalian dapat kartunya Four of Swords. Kemudian untuk karir, pekerjaan atau studi, apa sih yang bisa kalian improve di bulan September ini? Kalian dapat kartunya Two of Wands. Dan untuk percintaan, apa sih yang bisa kalian improve? Kalian dapat kartunya Four of Pentacles. Oke, jadi di sini kalian dapat 2 kartu angka 4 ya. Nah, angka 4 ini sebenarnya secara umum ya, mungkin kepercayaan yang umum soal angka 4 adalah angka sial, angka karena bunyinya sama seperti mati ya dalam beberapa bahasa Jepang, bahasa Cina gitu. Cuman aside from that, angka 4 itu melambangkan stability, atau itu kan dari sisi lebih positifnya ya. Mungkin kalau misalnya dari sisi yang agak kurang bagusnya, itu juga bisa melambangkan stagnansi atau kayak kondisi dimana kalian ya gitu-gitu aja stagnan. Oke, nggak ada perubahan berarti, nggak ada improvement berarti, kayak gitu. Nah, kita mulai dari kehidupan secara general dulu. Oke, di sini kalian dapat kartunya Four of Swords. Ini kartu yang memang melambangkan sebuah fase tanda kutip mati suri gitu. Jadi memang kartu ini biasanya keluar kalau misalnya kalian perlu istirahat, perlu take some time off dulu. Jadi memang sebenarnya di bulan September ini ya, itu yang mestinya lebih kalian fokusin untuk kehidupan kalian secara general gitu. Mungkin kalau misalnya dari kemarin-kemarin kalian ngerasa kayak oke, gue harus push ini itu. Sekarang memang waktunya kalian untuk napas dulu nih. Oke, banyak orang yang beranggapan bahwa ketika mereka beristirahat itu mereka tuh buang-buang waktu, mereka pemalas kayak gitu-gitu ya. Padahal nggak juga, istirahat itu adalah bagian dari produktivitas kalau memang porsinya sesuai kayak gitu loh. Jadi memang daripada kalian nge-push diri kalian abis-abisan tapi hasilnya nggak maksimal, mending kalian take some time off dulu, refreshing dulu nih otaknya. Kalau misalnya kemarin kalian mungkin gaspol nih dari segi kerjaan kayak atau dari segi apapun itulah ya dalam kehidupan kalian, ini kalian harus stop dulu, agak diturunin dulu pace-nya agar kalian juga bisa ngelihat dengan lebih jelas. Oh oke, ternyata apa yang udah ya semacam evaluasi gitulah ya. Ketika kita bisa untuk duduk diem dulu, itu kita bisa jadi evaluasi.
oke, kemarin ternyata yang gue lakuin tuh bisa ada improvement di sini, atau kayak kemarin tuh gue punya kesalahan di sini. Nah, momen kayak gitu akan susah lo dapetin kalau misalnya lo nya pun juga nggak ngasih waktu diri lo untuk diem dulu, untuk istirahat dulu, untuk mikir dulu. Jadi itu ya pentingnya untuk kalian diam dan berpikir dulu. Sekaligus kalian bisa strategize nih, kalian bisa susun strategi langkah selanjutnya atau step selanjutnya dalam kehidupan kalian mau arahnya kemana gitu. Oke, jadi itu secara umumnya. Nah, kalau untuk secara karir, pekerjaan, studi kayak gitu, kalian dapat kartunya di sini adalah Two of Wands. Nah, Two of Wands itu sebenarnya kartu yang memang melambangkan soal, gue selalu ngeliat kartu ini sebagai Columbus, si explorer itu ya, si penjelajah itu, si Columbus yang menemukan benua Amerika. Kenapa? Karena memang dia itu melihat sesuatu itu dengan cara yang visioner. Dia ngelihatnya jauh ke depan. Dia melihat kayak okay, there's this whole new world yang bisa gue jelajahi kayak gitu. Jadi memang di sini disarankan ya di bulan September ini kalian ngelihat sesuatu itu visinya jauh ke depan. Oke, jangan cuma dilihat di hari ini aja atau di besok aja. Kan harus lihat oke, impact-nya apa sih sebulan ke depan, impact-nya apa sih setahun ke depan, impact-nya apa sih 10 tahun ke depan, kayak gitu. Jadi memang itu yang perlu kalian pikirin. Mungkin dari kemarin-kemarin yang kalian pikirin adalah ya udah gue hidup hari ke hari aja, kayak gitu. Nah itu kayaknya di sini coba ditunjukin sama kartunya bahwa itu adalah cara pikir yang kayaknya kurang bagus buat kalian, gitu. Jadi memang di sini diajak untuk kita ngelihatnya jauh ke depan. Kayak gitu. Nah, ini mungkin berkaitan juga dengan kartu sebelumnya, yaitu Four of Swords, dimana memang dia mengajak kita untuk duduk diem dulu, untuk mikir dulu jauh ke depan, gitu. Jadi yang gue lihat juga dari kartu-kartu yang keluar di sini, kayaknya memang kalian itu kemarin-kemarin agak terlalu terburu-buru, agak terlalu kayak rushing things, dan kalian bergerak itu agak kurang strategis, kayak gitu. Jadi kayak energi kalian, waktu kalian itu habisnya tuh jadi kurang efisien gitu. Di sini kita mau coba kejar efisiensinya dan seberapa efektif sih kita bisa memanfaatkan waktu dan tenaga kita untuk mengejar cita-cita kita, kayak gitu. Oke, itu untuk dari segi pekerjaan, karir, dan studinya. Kalau kita lihat dari sisi percintaannya, oke. Kalian kan di sini juga dapat kartunya Four of Pentacles, angka 4 lagi. Nah, Four of Pentacles itu adalah kartu yang memang di satu sisi mereka itu menunjukkan bahwa mereka nggak mau ada perubahan. Mereka kayak benar-benar holding on too tightly. Mereka megangin kepunyaan mereka dengan sangat erat. Mereka nggak mau ada yang hilang dari diri mereka, baik itu seseorang, baik itu harta benda, baik itu mungkin gengsi, pride gitu ya, atau itu apapun lah, segala hal yang melekat dalam diri kita. Nah, karena kita pegangin dengan sangat erat, karena kita nggak berani melepaskan, akhirnya kita jadi nggak kemana-mana gitu. Gue tiap kali ngeliat kartu ini, gue selalu ingat sebuah pepatah ya, yang bilang pasir di tangan lo itu akan lebih cepat perginya semakin keras lo genggam. Oke. Kalau lo pegangnya biasa-biasa aja nih, chill aja lo pegang ya dia nggak akan, ya dia pasti akan berkurang, dia pasti akan ada jatuhnya juga, cuman nggak akan secepat kalau lo semakin keras lo genggam, semakin cepat dia perginya. Nah, jadi memang, dan aside from that, kartu ini juga sedikit menunjukkan soal keserakahan gitu. Gini, yang gue lihat dari kartu ini, karena kartu ini pada posisi percintaannya Scorpio di bulan September, gue memang benar-benar ngelihat bahwa kayaknya kemarin itu kalian tuh semacam berusaha banget untuk mempertahankan apa ini namanya, status kalian. Status itu bisa macam-macam ya, dalam artian tuh kayak pengertian gue status di sini adalah misalnya kalian baru aja putus, misalnya nih ya, kalian baru aja putus sama pacar kalian gitu. Nah, ketika lo putus berarti kan ada perubahan nih
dari tadinya lo punya pasangan, dari tadinya lo punya kebiasaan bareng sama pasangan lo, terus begitu putus, orangnya udah nggak ada lagi, lo harus adaptasi lagi kan ke kondisi dimana lo single. Dari lo couple, lo adaptasi ke single, misalnya kayak gitu. Nah, di sini bentuk meganginnya itu adalah kayak lo nggak mau, lo enggan untuk beradaptasi dengan status baru lo ini, single lo ini, gitu. Jadi memang kayaknya temanya ya kemarin-kemarin ini agak rush gitu, semua hal yang terburu-buru. Ketika lo menggangin banget nih, misalnya kayak contoh tadi yang gue kasih, misalnya lo nggak mau banget nih ngerasa kayak lo single, lo pengen tetap ngerasa kayak lo punya couple, akhirnya lo buru-buru nih cari pasangan baru apa segala macam, padahal sebenarnya on the inside lo tahu lo belum siap untuk memulai hubungan yang baru kayak gitu. Jadinya apa yang lo dapetin tuh hasilnya juga nggak maksimal kayak gitu loh. Kadang kita emang harus berani ngelepasin sesuatu dulu biar kita bisa dapetin hal yang lebih baik lagi. Nah, dari kartu ini mengajak para Scorpio untuk percintaannya untuk berani melepaskan dulu, berani kayak melepas kontrolnya. Karena di sini gue benar-benar ngeliat kayak semacam apa ya, kalian tuh berusaha controlling banget kondisi kalian, padahal kayak ya lo nggak bisa selalu 100% in control of your life. Life happens all the time. Lo nggak bisa kayak semuanya sesuai rencana lo, sesuai mau lo kayak gitu. Itu yang harus bisa lo ikhlasin kayak gitu. Mungkin konteksnya nggak hanya masalah putus cinta ya, ini konteksnya bisa yang lain-lain lagi. Silahkan kalian ambil esensinya dan mungkin kalian bisa aplikasi nih kondisi kalian masing-masing kayak gitu. Oke, itu kan tadi gue bacain soal what happened so far di 2 minggu awal lah ya, at least, atau kayak beberapa waktu terakhir. Nah, terus untuk the rest of the week, apa yang bisa kalian lakukan, atau kayak improvementnya lebih baiknya gimana sih, arahnya gimana, kayak lebih ke arah apa yang bisa kalian lakukan sih. Oke, masih sama aspeknya. Oke. Untuk secara umum, kalian dapat kartunya Three of Wands untuk karirnya, dan ya itulah ya, lo tau kan di tengah tadi kartu apa, itu kalian dapat The Hermit. Dan untuk cinta, kalian dapat The Hierophant. Oke, gue bacain dulu nih untuk 2 minggu ke depan lah ya, ini untuk future-nya gimana. Kalau yang ini memang, kalau tadi kartu sebelumnya Four of Swords, tadi gue bilang lebih menyarankan kalian untuk duduk diam dulu dan strategize. Nah, 2 minggu ke depan ini sebaiknya mulai kalian lihat nih celahnya, gue bisa mulai melangkah dari mana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat ya, mungkin lo bisa kasih diri lo waktu 2 atau 3 hari. Kalau misalnya ternyata kemarin kalian belum refleksi diri dan strategis lagi, mungkin kalian bisa kasih waktu ke diri kalian 2-3 hari untuk kayak oke, gue stop dulu, istirahat dulu, mikir apa segala macem. Terus nanti setelah itu baru kalian mulai jalan. Atau at least kalau misalnya kalian belum mau mulai melangkah nih, belum mau mulai take action, itu at least kalian udah planningnya udah ada. Misal ya, kalian punya planning, oke, kayaknya gue mau menjalankan sebuah bisnis misalnya nih, gue kasih contoh. Kalian udah pikirin planning matang-matang segala macam, terus langkahnya nih selama at least 2 minggu ke depan, yang disaranin dari kartu di sini adalah mulai lihat nih, cari suppliernya, atau mungkin cari tempat sewanya, misalnya kayak gitu. Itu adalah satu contoh aspek yang bisa gue kasih. Ini bisa macam-macam aspeknya dalam kehidupan lo masing-masing. Silakan lo aplikasiin aja dalam kondisi lo masing-masing kayak gitu. Nah, sedangkan di sini untuk karir dan studi, pekerjaan kayak gitu-gitu, gue ngeliatnya di sini kalian harus lebih bersabar ya untuk 2 minggu ke depan. Oke, karena kayaknya ini agak suatu hal yang emang menantang. Emang gue ngeliat sini ada tantangan The Hermit di sini. Kayak kalian butuh banyak
dibantuin sama orang-orang yang lebih ahli dibanding kalian, kayak gitu. Oke, kalau sebelumnya kalian dapat kartunya Two of Wands, dimana emang kayak oke, lo harus visioner apa segala macem, itu nggak akan realistis kalau misalnya lo nggak punya orang yang bisa ngebantuin lo nggak punya pengalaman ngobrol sama orang yang lebih pengalaman sama daripada lo, kayak gitu. Kenapa? Ketika lo punya visi tapi lo nggak tahu real jalaninnya gimana, ya jadinya langkah-langkah yang lo pikir perlu lo ambil akhirnya nggak realistis. Artinya lo memang perlu berkonsultasi sama orang-orang yang lebih pintar lah dibanding lo, yang lebih punya pengalaman lah dibanding lo, kayak gitu. Oke, jadi 2 minggu ke depan mungkin kalian bisa mulai cari-cari siapa sih orang yang kira-kira bisa jadi tanda kutip mentor gue, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk percintaannya The Hierophant di sini memang The Hierophant ini melambangkan sebuah kondisi yang memang cenderung konservatif, ya, yang gue lihat kayak gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian punya dorongan untuk cari pasangan yang agak asal-asalan, kayak gitu, ya istilahnya gitu lah ya, asal-asalan kan, aduh udahlah yang penting gue nggak mau sendiri, aduh udahlah yang penting gue ini tuh nggak jelas lah gitu ya, asal-asalan. Nah di sini gue ngelihatnya dari kartu, at least sampai akhir September ini kalian yang pasti aja. Kalau kalian udah tahu, misalnya nih untuk kalian para Scorpio yang single, kalau misalnya kalian udah tahu, oh nih orang kayaknya dari bibit bobotnya nggak bakal cocok sama gue, kayak gitu, ya udah, ya nggak usah di pursue in that way gitu, nggak usah di pursue in a romantic way, kalian bisa temenan aja atau segala macam kayak gitu, yang pasti aja gitu. Atau misalnya kalian udah PDKT ini sama orang tapi terus orangnya nggak jelas nih, naik turun, ya udah kalian cari langkah yang pasti aja, nggak usah digalauin. Jadi memang untuk percintaannya di sini Scorpio, yang gue lihat attitude-nya kalian tuh harus lebih praktikal aja, yang praktis aja, yang bisa langsung dijalanin. Oke. Di sini kayaknya kalau misalnya kalian terlalu ngawang-ngawang, terlalu ngayal-ngayal, terlalu kayak apa namanya, berandai-andai gitu lah ya, itu kayaknya kurang beneficial buat kalian saat ini. Itu akan benar-benar bikin hati kalian capek banget. Jadi hindarin banget hal itu. Kalian bisa fokusin energi kalian untuk hal yang lain yang memang sesuai dengan mimpi-mimpi kalian, kayak gitu. Oke, sekian readingnya untuk kalian para Scorpio. Semoga kalian suka dengan readingnya, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa kalau misalnya tadi kalian belum like, share, comment, subscribe, silahkan di like, share, comment, subscribe. Oke? Thank you and have a nice day. Halo para Gemini, gimana September kalian so far? Semoga menyenangkan ya. Oke, jadi sekarang seperti yang tadi gue udah bilang, gue akan bacain peruntungan kalian selama 2 minggu ke depan. Oke, secara general. Mungkin yang bisa gue bacain di sini adalah gimana sih 2 minggu kemarin atau kayak beberapa waktu terakhir ini yang kalian lakukan dan atau yang semestinya kalian lakukan. Kemudian gue akan coba bacain 2 minggu ke depan apa yang bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan diri kalian gitu. Apa yang perlu dipersiapkan untuk 2 minggu ke depan. Jadi gue mulai dari yang pertama dulu ya. Gue akan bukain dari 3 aspek, yaitu adalah aspek kehidupan kalian secara umum, kemudian dari segi pekerjaan, karir atau studi, dan yang terakhir dari segi percintaannya. Oke, kita lihat dulu nih kemarin-kemarin kalian gimana sih. Oke, untuk kehidupan secara umum kalian dapat kartunya The High Priestess. Kemudian untuk karir, studi, dan pekerjaan kalian dapat kartunya Three of Swords. Dan untuk percintaan kalian dapat kartunya Queen of Swords. Oke. Kita mulai dari ini dulu ya, kehidupan secara general dulu ya. High Priestess. High Priestess ini memang kartu yang menyarankan kita untuk look inside ourselves gitu. Dia memang mengajak kita untuk ngelihat ke dalam diri kita sendiri ya. Jadi memang jatuhnya tuh kayak refleksi diri ya. Kemarin-kemarin ini memang sebaiknya, atau mungkin ini udah kalian lakuin juga, kalau udah kalian lakuin bagus,
yaitu untuk refleksi diri. Banyak hal-hal dalam kehidupan kalian, banyak aspek dalam kehidupan kalian yang kayaknya selama ini belum kalian pikirin. Terus kalian perlu manfaatin nih waktunya untuk mikirin hal-hal tersebut. Gitu. Kayak misal kehidupan secara umum, misalnya gue tuh udah siap nikah belum sih, or gue tuh sebenarnya pengen nikah nggak sih, misalnya gitu. Atau kayak dari segi karirnya, kira-kira karir gue nih yang sekarang udah fulfilling belum ya. Atau buat kalian yang masih mikir-mikir soal karirnya, kira-kira gue mau jadi apa ya, kayak gitu-gitu. Itu kan memang langkah-langkah besar dalam kehidupan kita gitu kan, yang kayak gitu-gitu yang mungkin selama ini kalian gak pernah terlalu mikirin, itu memang perlu dipikirin. Nah, bagus banget kalau misalnya dari beberapa waktu terakhir ini kalian juga udah mulai mikirin hal-hal tersebut gitu. Kalau belum, itulah yang mungkin harus kalian mulai pikirin. Oke. Kalau untuk dari segi karirnya segala macam, ya tadi yang gue baca gue sebut ya, karir, studi, pekerjaan, kayak gitu-gitu, kalian dapat kartunya kan Three of Swords. Nah, Three of Swords ini sebenarnya kartu yang memang melambangkan soal sakit hati atau rasa kecewa gitu. Jadi memang kemungkinan apa yang kalian lakukan sekarang ini mungkin kurang fulfilling buat kalian. Nah, itu mungkin berkaitan tuh dengan kartu sebelumnya, yaitu High Priestess, yang dimana memang mengajak kita untuk evaluasi kan, untuk refleksi diri gitu. Kalian perlu tanya sama diri kalian sendiri, sebenarnya yang gue nggak sukain dari apa yang gue lakukan sekarang itu the work itself, pekerjaannya itu sendiri, atau lingkungannya, atau mungkin apanya, kayak gitu. Itu yang memang perlu kalian pikirin lagi. Kalau selama ini kalian mungkin put those things on hold, kalian nggak pernah pikirin apa segala macam, kayak ya udahlah, jalin aja. Sebenarnya hati kalian meraung-raung gitu. Penting untuk kalian pikirin gitu, karena kalau ini adalah sebuah pekerjaan, ini kan berarti apa yang akan kalian lakukan selama bertahun-tahun ke depan sampai kalian pensiun. Ya enggak, apakah kalian siap melakukan hal tersebut sampai kalian nanti pensiun gitu. Kalaupun enggak, oke, gue mau ganti arah gue kemana. Jadi kayaknya memang temanya untuk para Gemini di bulan September ini soal refleksi diri gitu. Banyak-banyak bertanya sama dirinya sendiri, sebenarnya gue tuh maunya apa, kayak gitu. Sedangkan kalau dari sisi percintaannya, wow, ini kayak kalian cenderung saklek banget nih gitu. Kayak ini gue lihat bagus banget. Kalau misalnya para Gemini merasa resonate dengan reading gue kali ini, gue mau bilang ini bagus banget. Kenapa? Karena yang gue lihat dari kartu di sini dengan kartu Queen of Swords, itu berarti kalian udah berani untuk set boundaries. Kalian udah berani ngeset batasan, baik itu dengan current partner kalian, dengan pasangan kalian sekarang, ataupun dengan ya orang-orang yang memang kalian lagi dekat gitu, atau kayak bagaimana cara kalian memandang percintaan, itu kalian udah bisa ngeset boundaries yang jelas, batasan-batasan dimana kalian ngerasa nyaman gitu. Kalau misalnya cenderung kemarin-kemarin kalian itu people pleaser, kalian berusaha untuk nyenengin semua orang tanpa kalian mikirin kenyamanan diri kalian sendiri, di sini gue liat bagus banget karena kalian udah berani untuk ngeset boundaries tersebut, ngeset batasan tersebut, oke? Dan itu gue liat kalian udah mulai tegas, dan itu bagus banget gitu. Itu jauh lebih sehat untuk semua orang, kayak gitu. Dan lo tetap harus bisa mempertahankan hal ini, karena ketika lo udah ngeset boundaries, people have to respect it, oke? Orang harus bisa menghargai hal tersebut. Jadi lo nya juga harus bisa tegas untuk hal ini. Oke, gue kayaknya berasa ngos-ngosan banget. Kenapa ya? Gue juga nggak tahu. But anyway, kita akan lanjutin bacaan kita untuk para Gemini ke 2 minggu ke depan. Untuk 2 minggu ke depannya gimana sih? Masih dengan aspek yang sama. Oke, untuk kehidupannya secara general yang perlu dipersiapkan, oh no, Hangman. Kemudian untuk karir, studi, dan pekerjaan, kalian dapat King of Pentacles, wow. Percintaan, Four of Swords.
Oke. Wow, interesting. Ini menarik banget. Kenapa menarik banget? Kita mulai satu persatu ya guys. Dari dia dulu deh nih, dari si kehidupan secara general dulu ya. Kalian dapetnya kan Hangman. Hangman ini bicara soal sacrifice, ya, soal pengorbanan gitu. Kadang-kadang nih memang setelah kalian mikirin nih, gue maunya apa ke depan, rencana gue maunya gimana, kayak gitu-gitu, berarti kan memang ada sacrifice yang harus kalian bikin. Kenapa? Karena kita sebagai manusia nih, hidup kita nggak bisa dapetin semuanya. Pasti ketika kita memilih untuk mendapatkan A, kita harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkannya. Ya sama aja kayak lo beli barang gitu kan. Misal lo mau beli PS nih, lo mau beli PS atau mau beli baju deh ya, lo mau beli baju. Untuk mendapatkan baju itu berarti kan lo harus mengeluarkan uang. Kayak lo nggak bisa dapat baju tapi terus lo nggak keluar duit, kecuali lo dikasih, ya nggak sih? Nah kayak gitu, sama aja dalam hidup ini juga harus ada trade off-nya. Pasti ada hal-hal yang harus lo korbanin demi mendapatkan sesuatu. Nah kayaknya sebenarnya ini hal yang udah lo ketahuin. Kayak oke, gue udah tahu sebenarnya gue maunya apa, cuman gue masih belum berani nih untuk melakukan pengorbanan ini. Nah jadi memang itulah yang perlu kalian persiapin kayaknya. Itulah langkah yang mesti kalian mulai ambil kayak gitu. Mengumpulkan keberanian ya untuk melakukan pengorbanan yang sebenarnya perlu untuk kehidupan kalian yang secara jangka panjang itulah ya gitu. Karena ini langkah besar yang gue lihat gitu. Sedangkan kalau untuk dari sisi pekerjaannya dan lain-lain, itu tadi, maka tadi gue sempat tanya sama kalian, coba kalian tanya lagi sama diri sendiri, yang kalian gak suka sebenarnya dari apa yang kalian lakukan sekarang itu apanya? Apakah karena prosesnya? Maksudnya kayak kok kayaknya gue capek doang nih, gak ada return yang gue dapetin, misalnya gaji gue gak nambah-nambah, kok pemasukan gue kurang, atau kayak apa segala macam, apapun itu ya yang kalian lakukan. Atau lingkungannya, gue gak suka nih sama teman-teman gue, atau kayak lingkungan kerja gue, atau pekerjaan itu sendiri, ya misalnya pekerjaan kalian adalah say account eksekutif gitu ya, artinya kan kalian harus terus-terusan ngobrol sama klien, harus berinteraksi sama klien. Sebenarnya kalian capek nih, gue gak suka nih ngobrol sama klien, gue lebih suka ngobrol sama tim internal gitu misalnya, kan itu artinya pekerjaan itu sendiri kan yang kalian gak suka. Nah itu yang perlu kalian pikirin lagi ya, dari segi yang kalian lakukan sekarang itu sebenarnya yang kalian nggak suka dari sini tuh apa. Karena di sini gue memang melihat ada aspek yang kalian nggak puas. Nah itu karena sebenarnya aspek yang kalian nggak puas ini itu tuh kecil ketimbang mungkin kalau misalnya orang lain ngelihatnya benefit-benefit yang kalian dapat, atau kayak potensi-potensi yang ada dari apa yang kalian lakukan sekarang kayak gitu loh. Makanya ini perlu di sort out, karena di satu sisi oke, benefitnya bagus misalnya, atau kayak misalnya gajinya gede, cuman di sisi lain kalian nggak happy. Gimana caranya? Ini tuh hal yang sebenarnya bisa kalian bikin sebisa mungkin, se-align mungkin gitu loh, align gitu. Kayak kalau mereka bisa berjalan beriringan, kenapa enggak? Ya nggak sih? Itu yang perlu kalian sort out lagi, karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan happiness kalian, berkaitan dengan kebahagiaan kalian kayak gitu. Jadi memang ini perlu di sort out gitu ya. Sedangkan dari sisi percintaannya Gemini, kalian dapat kartunya kan Four of Swords ya. Kalian dapat kartu Four of Swords di sini memang melambangkan soal istirahat gitu ya. Setelah nge-set boundaries, ada kartu tentang istirahat. Jadi memang kayaknya gini, kalian tahu apa yang kalian mau, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, kan? Dan kalau memang kalian merasa kalian perlu take some time off dari dunia percintaan, ya go ahead, gak apa-apa. Jangan ngerasa kalian obligated untuk terus-terusan melakukan suatu hal yang mungkin memang kalian nggak mau sebenarnya untuk lakuin, gitu loh. Jadi memang di sini temanya yang gue lihat secara keseluruhan untuk para Gemini di bulan September, pertama adalah refleksi diri, kedua adalah berani mengambil tindakan. Karena sebenarnya Gemini itu kan cenderung Gemini itu emang air sign kan. Air sign itu cenderung mereka tuh sebenarnya pemikir. Ya, meskipun Gemini itu punya stereotip mereka tuh clown lah ya, suka mereka cenderung punya stereotip yang fun, cowokan gitu loh ya. Sebenarnya on the inside Gemini itu tuh cenderung overthinker.
mereka suka overthink sesuatu. Jadi memang mereka kalau bikin sesuatu tuh bisa mikirin dalam banget. Nah, untuk berbagai aspek dalam kehidupan kalian, gue lihat memang kalian udah mikirin banget sebenarnya. Kan udah sampai pada kesimpulan, cuman masih belum berani aja untuk mengambil tindakan. Nah, jadi itu temanya untuk para Gemini, harus berani ngambil tindakan meskipun artinya itu kalian harus mengorbankan sesuatu. Ya namanya juga hidup, lo harus mengorbanin sesuatu demi ngedapetin sesuatu yang lain. Oke, jadi sekian readingnya untuk kalian para Gemini. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau tadi kalian belum like, share, comment, subscribe, boleh ya, tolong like, share, comment, subscribe. Thank you and have a nice day. Halo buat para Taurus. Oke, sekarang gilirannya gue bacain peruntungan kalian untuk ya sampai akhir bulan September inilah ya, gimana. Jadi di sini seperti yang tadi gue bilang, gue akan bacain secara general. Gue akan bacain 2 minggu kemarin sama 2 minggu ke depan. Kayak kemarin mungkin apa yang perlu kalian evaluasi, dan 2 minggu ke depan kira-kira apa sih yang perlu kalian persiapin. Oke, at least sampai akhir September ini. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, dari yang evaluasi dirinya. Oke, di sini akan gue bukain dari aspek kehidupan secara general, karir atau studi, dan percintaan. Oke. Jadi pertama-tama di sini untuk kehidupan secara general kalian dapat kartunya Three of Swords. Kemudian untuk pekerjaan atau studi kalian dapat kartunya Temperance. Dan untuk percintaannya kalian dapat Ace of Pentacles. Oke, di sini yang gue lihat, kita mulai satu-satu dulu ya. Untuk kehidupan secara umumnya, di sini gue memang melihat ada banyak kekecewaan ya. Three of Swords ini memang kartu yang membahas soal kekecewaan gitu. Jadi kayaknya kemarin-kemarin nih kalian punya planning, kalian punya rencana, mungkin kalian juga punya harapan yang kayaknya miss gitu. Di sini yang gue lihat ya cenderung ke arah miskalkulasi gitu. Ada hal-hal yang memang sebenarnya udah kalian coba perhitungkan sematang mungkin, tapi terus ya gimana, namanya juga hidup gitu kan ya, life happens. Kadang-kadang sebaik apapun kita mencoba untuk mengkalkulasi hasil akhirnya gimana, outcome-nya gimana, bisa aja tetap miss gitu. Ya kan kita tahu lah ya, 90% yakin, 1% Tuhan, tapi itu bisa nge-cancel semuanya kayak gitu. Jadi memang dari kemarin-kemarin nih gue ngeliat ada beberapa hal yang agak miss kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, gue bener-bener ngeliat ini tuh faktor life aja, faktor luck juga. Ini bukan dari sisi kaliannya gitu. Mungkin adalah dari sisi kaliannya mungkin terlalu optimis, atau mungkin gimana ya, terlalu optimis yang nyerempet tak kabur gitu loh. Ini pasti bisa gitu. Itu mungkin banget kayak gitu. Ya jadi pelajarannya ya next time tetap humble sama expectationsnya. Jadi ekspektasinya itu mungkin memang kalian udah yakin banget ini pasti bener nih cuy gitu, gue nggak mungkin salah lagi nih cuy gitu. Tetap humble, tetap jaga ekspektasinya, jangan terlalu tinggi, karena semakin tinggi ekspektasi semakin kecewa kita ketika kita nggak dapetin sesuai dengan apa yang kita mau kayak gitu. Sedangkan dari segi pekerjaan atau studinya, di sini gue lihat dari untuk para Taurus ya, kalian dapat kartunya Temperance. Temperance ini kartu yang sebenarnya apa ya, gue tiap kali dapet kartu ini tuh gue selalu ngebayanginnya yang kayak besi yang lagi bukan besi, apa itu namanya, pedang, tapi lagi di blacksmith gitu loh, lagi dipandai besi, lagi dipanasin, terus lagi ditempa, lagi dipalu-palu kayak gitu. Itulah apa yang selalu gue kayak gambaran yang selalu gue dapet dari kartu Temperance ya. Jadi memang ini lagi fase hard work banget nih kemarin. Oke. Kemarin gue baru aja bikin zodiak mingguan di TikTok gue dan di Instagram gue. Jadi mungkin kalian mau cek di situ, emang gue juga ngebacanya bahwa sekarang ini sebenarnya kalian lagi ada di final stage. Jadi yang gue baca ini kan sebenarnya kemarinnya nih, sebelumnya.
Jadi memang kayaknya sebelum-sebelumnya ini kalian udah berdarah-darah nih untuk studinya maupun untuk pekerjaannya. Kalian lagi berusaha sekuat tenaga banget gitu. Nah, jadi mengaitkan dengan hasil bacaan mingguan gue kemarin, memang kalian ini kelihatannya lagi ada di final stage gitu, kalian lagi ada di tahap akhir. Nah, di tahap akhir ini kadang tuh orang suka ada rasa takaburnya, suka ada rasa gue pasti dapet, gue pasti menang kayak gitu. Padahal final stage ini sebenarnya yang paling menentukan gitu. Tetap jaga motivasinya, tetap humble, karena kalau misal kalian takabur sekarang ini tuh bisa menggagalkan semuanya. Gue lihat kondisi kalian itu semacam kayak itu loh, dongeng kelinci sama kura-kura. Nah, kalian tuh kelincinya di sini, kemarin-kemarin udah berdarah nih, tapi kayak kelihatannya gue pasti gol, kelihatannya gue pasti gol. Nah, kalian sekarang udah di tahap akhir. Nah, kalian tuh nyampe kan, kalau di dongengnya itu loh, si kelincinya itu kan berhenti di sebuah pohon, terus dia bobok kan, dia tidur. Nah, kalian tuh sekarang lagi nyampe di pohonnya tuh. Nah, lu pilih. Nah, mau lu lanjut, lu selesaiin tuh sampai finish line, lo keep up di effort yang kemarin-kemarin udah lo kasih, atau lo mau bobok dulu. Kalau lo bobok dulu pasti lo kalah sama kura-kura. Emang lo rela udah sejauh ini terus lo kalah sama kura-kura? Enggak kan? Nah, kayak gitu. Jadi memang kemarin-kemarin tuh gue ngeliat kalian bekerja sangat keras. Pastikan jaga semangatnya agar kerja keras kalian itu tuh nggak sia-sia. Ya, kalian dapetin hasil yang memang sepantasnya dan hasil yang sesuai dengan kalian mau. Amin. Oke. Nah, terus untuk percintaannya Taurus kemarin ini gue ngeliat dari kartu ya, kelihatannya ada potential love ya, yang masuk ke dalam hidup kalian kayak gitu. Cuman nggak tahu nih ditindaklanjutin atau enggak kayak gitu, karena bisa jadi kalian kayaknya fokusnya ke arah karir atau studinya. Potential love-nya ini cuman kayak kalian lirik-lirik aja, kayak oke, kamu punya potensi masuk ke dalam hidupku gitu. Cuman nggak tahu deh nih ditindaklanjutin atau enggak. Coba kita lihat ya 2 minggu ke depannya nih sampai akhir September, gimana sih peruntungannya Taurus. Aspeknya masih sama yang gue bacain. Coba kita lihat. Oke. Untuk kehidupan secara general, kalian dapat kartunya King of Pentacles. Kemudian untuk karir dan studinya, kalian dapat kartunya Seven of Swords. Oh wow. Untuk percintaannya, kalian dapat kartunya Judgment. Oke, hati-hati banget nih Taurus. Ini interesting banget, menarik ya. Jadi kalau untuk kehidupan secara generalnya, istilahnya tuh gini, kemarin-kemarin mungkin kalian hokinya kurang ya. Kalian tadi gue bilang, kalian mungkin udah bisa memperhitungkan dengan ya sebaik mungkin, sematang mungkin, tapi terus kayaknya belum hoki aja nih. Apapun yang kalian rencanain kayak fail through aja gitu loh, kayak gagal gitu, nggak dapet, ya gitu, nggak sesuai harapan. Itu untuk kehidupan secara general. Cuman memang kayaknya itu tuh istilahnya nih semacam buang sialnya gitu loh, karena yang gue lihat cenderung 2 minggu ke depan hoki kalian lebih bagus lagi untuk kehidupan secara general. Jadi kayak jangan patah arang, jangan patah semangat, tetap optimis. Karena at least gini, Taurus yang gue kenal itu mereka orang-orangnya sangat-sangat optimis. Meskipun mungkin di hati mereka ada rasa nggak yakin gitu ya, tapi mereka tuh kayak pasti bisa, bisa. Mereka tuh optimis banget. Jadi traits Taurus yang seperti itu harus kalian pertahankan sampai akhir bulan ini, sampai seterusnya sih sebenarnya. Oke, tetap berhati-hati, jangan sombong, jangan takabur, tapi tetap optimis juga. Oke, karena kelihatannya memang hoki kalian membaik sampai akhir September ini. Amin, gue aminin. Sedangkan untuk karirnya, di sini gue lihat karir dan studinya ya, kalian dapat kartunya Seven of Swords. Gue selalu melihat Seven of Swords ini sebagai kartu yang easy way out atau jalan pintas.
Ya, jadi gini. Ini masih berkaitan dengan yang tadi gue ceritain tuh, yang soal si dongeng apa itu namanya? Kelinci dan kura-kura. Sorry, gue minum dulu, agak seret. Ya, kayak si dongeng kelinci dan kura-kura. Kalian punya banget kecenderungan untuk jadi kelinci yang bobo di bawah pohon, yang terus ujung-ujungnya kalah sama kura-kura. Dan tapi gini, yang gue lihat dari kartu ya, in this case mungkin kalian take a nap lah ya, kalian bobo tuh di bawah pohon. Terus tapi kalian kebangunnya lebih cepet nih daripada kelinci yang didongeng. Kalau didongeng kan dia sampai kalah nih. Di sini kelihatannya kayak kalian kelabakan di akhir. Nah, jangan sampai kayak gitu. Mungkin kalian masih tetap bisa menang perlombaannya ya. Kalian mungkin masih bisa ngegolin apapun itu yang udah kalian perjuangkan banget beberapa waktu terakhir ini. Cuman jangan sampai karena kaliannya mungkin ya mengambil tindakan-tindakan yang kurang strategis kayak gitulah ya, atau mungkin entahlah, mungkin kalian kepalang capek, atau mungkin emang ada mau nyantainya dikit kayak gitu, ujung-ujungnya malah kelabakan di akhir. Itu kan sangat-sangat berisiko ya. Kalau yang tadinya kalian bisa ngegolin sesuatu, risikonya sangat rendah. Kalau misalnya kalian mengambil langkah-langkah yang risky kayak gitu ya, kemungkinan golnya jadi menurun kan. Nah, jadi kayak gue nggak saranin kalian untuk ambil risiko di sini. Kalian di jalan yang lurus-lurus aja, yang lempeng-lempeng aja. Please banget tahan sedikit lagi. Gue lihat dari kartu sih, insya Allah kalian dapetin apa yang sesuai dengan kalian usahakan, amin. Tapi itu tadi, jangan terus semangatnya jangan lembek di akhir gitu loh. Tetap dipertahankan gitu untuk karir dan studinya. Sedangkan untuk percintaannya nih, wow, kalian dapat kartunya Judgment. Seperti namanya Judgment, ini tuh benar-benar kartu yang membahas soal apa yang kamu apa sih itu istilahnya, gue lupa, ya tabur tuai gitu. Nah, kayak tabur tuai gitulah ya. Jadi apa yang lo kasih itulah yang lo dapet. Kalau tadi gue bilang kemarin-kemarin kayaknya lo ketemu nih seorang yang emang potensial untuk masuk ke dalam hidup lo. Tergantung kalau misalnya lo nya nurture. Kalau kemarin-kemarin lo kayak menanggapi si orang ini dengan dengan proper lah ya, dengan sepantasnya, ya ini bisa jadi sesuatu. Cuman kalau misalnya kalian juga males-malesan, setengah hati apa segala macam, ya ini orang cus. Padahal emang sebenarnya ini orang punya potensi. Nah, ini balik lagi nih, tergantung dari prioritas dalam hidup kalian sekarang apa. Kalau misalnya memang kalian ngerasa untuk saat ini love life bukan prioritas buat gue, ya udah, ya nggak masalah orang ini pergi, nggak masalah sama sekali. Cuman kalau misalnya emang ternyata buat kalian love life itu lagi jadi prioritas banget, cuy, lo harus kejar nih orang. Soalnya kalau enggak, ya dia fix cabut kayak gitu. Jadi benar-benar ini orang bisa jadi seseorang yang signifikan dalam hidup lo. Tapi kalau lo nya juga nggak mau nurture, lo nya juga nggak mau put effort untuk membangun hubungan dengan orang ini perginya secepat itu ya. Itu kayak ibaratnya lo lagi nunggu di halte, nih ada bus lewat, lo mau naik apa enggak? Kalau lo nggak mau naik, ya tuh bus nggak bakal nungguin lo sampai lo naik, nggak bakal gitu, dia bakal cabut. Lo harus nunggu lagi sampai bus berikutnya datang. Nah, kayak gitu. Jadi itu ya readingnya untuk kalian para Taurus di bulan September ini. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terus kalau misalnya tadi kalian belum like, share, comment, subscribe, silahkan di like, share, comment, subscribe. Thank you and have a nice day.